soal Mas Gibran ini, sebenarnya menurut saya kita tidak perlu melihat selalu langsung ke orangnya. Oke. Gibran ini bukan Gibran. Gibran adalah konteks. Oke, Gibran adalah konteks, ini menarik ini, Pak. Iya. Dia adalah konteks dari sebuah proses rekonsiliasi yang berlangsung sudah lama. Kalau Anda lihat dalam 4 tahun terakhir ini, sebenarnya peristiwa politik paling penting itu adalah rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Iya kan? Dan rekonsiliasi ini ada pada periode kedua Pak Jokowi, yang saya selalu katakan kepada beliau, sejak kita pertama kali berkenalan dengan beliau dan sebelum kita mendirikan Gelora Malah. Saya selalu mengatakan kepada Pak Jokowi bahwa periode kedua Bapak nanti seluruhnya akan ada dalam krisis. Ini sebelum COVID ya. 2019 berarti maksudnya Pak ya? 2019 ini, sebelum COVID nih. Sebelum perang Ukraina ini. Ya. Jadi mungkin waktu itu banyak orang berpikir ya bahwa ini agak terlalu hiperbol ya. Tapi saya mengerti betul bagaimana situasi global ini sedang berjalan ke satu titik ledak yang besar. Dan di Indonesia gejala-gejala dari efek situasi global itu sudah terlihat terutama pada Pilpres 2014 dan Pilkada 2017. Pilgub DKI itu ya. Kan pemilu 2019 itu korban nyawanya banyak betul ya. Iya kan? Masih ingat nggak berapa anggota Sekitar penyelenggara pemilu yang meninggal kan? 400-an ya? Persisnya kurang lupa, tapi banyak lah itu 800-an lebih, mungkin 900-an ya angkanya ya. Pembelahannya itu terlalu besar, terlalu tajam, dan kita menghadapi situasi krisis yang tidak pasti. Jadi saya waktu itu mengusulkan ke Pak Jokowi supaya rangkul Pak Prabowo. Legasi Bapak yang paling besar nanti itu adalah bukan infrastruktur, tapi konsolidasi elit. Itu yang pertemuan di istana itu, Pak? Di istana ya. Jadi legasi Pak Jokowi, saya bilang Pak, bukan infrastruktur, tapi legasinya adalah rekonsiliasi politik, itu konsolidasi elit. Ini terjadi. Dan menurut saya ini peristiwa yang luar biasa ya, karena dua orang ini masing-masing melawan dirinya sendiri. Pak Prabowo tentu kalau tengok kembali ke pengikutnya pasti dia pikir saya dituduh pengkhianat ini. Iya kan? Pak Jokowi juga kalau dia tengok ke pengikutnya dia juga pikir terus ngapain kita bertengkar selama ini? Ya rival. Capek-capek kan? Habis itu gabung lagi gitu. Iya kan? Tapi itu berkah bagi bangsa Indonesia karena setelah itu terus kejadian COVID kan. Kebayang nggak kalau di periode itu dua orang ini masih bertengkar gitu. Ruwet lah Pak ya. Oposisi akan memanfaatkan COVID sebagai alat untuk menjatuhkan pemerintah. Dan sangat mungkin itu terjadi. Tapi alhamdulillah diselamatkan. Nah, kalau kita percepat waktunya, ini meringkas ceritanya ini kan. Kita lihat bulan Februari 2023 ini kami bertemu lagi dengan Presiden. Saya bilang lagi kepada beliau, Pak, rekonsiliasi yang sudah terjadi ini harus dilanjutkan. Cuma bentuknya adalah Bapak harus mewariskan satu koalisi besar. Nah, masalahnya adalah pemerintahan Bapak ini pecah, saya bilang itu. Karena waktu itu Nasdem sudah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai capresnya, wakil belum kan. Jadi satu sudah mulai, tapi tidak keluar dari pemerintah. Cuma maksudnya koalisi pemerintah ini di dalam pilihannya udah beda-beda gitu ya. Itu bulan Februari ya. Kita bicara tentang koalisi besar. Nah, cuma saya perlu menekankan dulu ya. Kalau kita bicara koalisi besar, sebenarnya nggak menguntungkan buat Partai Gelora. Kita ini kan partai yang masih kecil lah. Masih kecil, partai baru kan. Kita tenggelam pasti dalam koalisi besar itu. Tapi saya memikirkan satu kepentingan yang lebih besar, bahwa kondisi ini atau persatuan karena ada rekonsiliasi ini harus kita pertahankan secara maksimal. Waktu itu beliau setuju bagaimana bentuknya. Kita diskusi ini. Saya bilang, Pak,
yang tersisa dari pemerintahan Bapak kumpulkan kembali sebagai satu koalisi. Karena Nasdem kan sudah mengumumkan Anies Baswedan kan. Termasuk PDIP. Artinya penjajakan itu sempat PDI juga mau diajak di situ. Iya. Dan beliau mengatakan ini ide yang luar biasa itu loh. Kalau begitu silahkan coba ngobrol dengan para pimpinan partai. Berarti Kita cuma punya niat baik. niat baik. Usulan kebetulan diterima. Nah, saya mulai bicara dengan Pak Prabowo sejak bulan itu, bulan Februari itu. Saya ingat kita bertemu di Kemenhan ya, ngobrol pertama kali. Setelah itu kita ketemu lagi bulan Ramadan dengan beliau. Tapi di luar dugaan kita ini tiba-tiba satu hari menjelang Lebaran. PDIP. Cuma waktu itu hari Lebarannya Muhammadiyah. Iya betul. PDIP tiba-tiba mengumumkan Mas Ganjar Ganjar. sebagai capres. Jadi dalam pertemuan selanjutnya dengan Pak Jokowi, saya tanya lagi, ini apa yang terjadi? Ya kan? Ini ide koalisi besarnya bagaimana, Pak? Karena sempat ada penjajakan ya Pak ya. Karena kan sempat ada penjajakan. Ternyata memang mungkin tanpa kita masuk ke detailnya ya, bahwa usaha itu tidak berhasil. Oke. Ya, mungkin teman-teman PDIP juga punya pertimbangan yang lain yang kita tidak tahu secara persisnya. Yang jelas ide koalisi besar ini tidak berhasil. Jadi saya bilang sama Presiden, saya bilang Pak kalau begitu ini sudah jadi 3 kelompok kabinet Bapak ini. Iya betul. Ya kan? Nasdem sudah punya capres sendiri, PDIP sudah punya capres sendiri itu. Jangan-jangan jadi 4 lagi nanti Pak ini. Iya. Ya kan? Jadi, tapi saya waktu itu mengatakan kepada Presiden bahwa Pak, jangan memaksakan untuk membuat calon itu jadi terbatas. Artinya dalam konteks ini membuat calon itu hanya 2 gitu Pak? Mungkin. Iya, jangan membuat hanya 2. Kenapa? Jangan berusaha ke arah itu. Oke. Sebab ini kan sudah pecah duluan kan, tanpa bisa kita kendalikan begitu ya. Dan biarlah orang yang menolak Bapak, mungkin yang ada di misalnya di para pemilihnya Pak Anies Baswedan misalnya, beri ruang mereka untuk berekspresi. Ya. Terakomodir lah ada figur yang. Dan kalau Mas Ganjar ini kalau masih ada jalan untuk ketemunya supaya ada dalam koalisi besar itu akan lebih bagus. Berarti ide awal untuk membuat satu koalisi besar ini untuk memasangkan Prabowo dengan Ganjar. Sebenarnya dengan siapapun di situ ya. Oke. Dengan siapapun maksudnya. Yang penting koalisinya koalisi besar. Karena ide dasarnya ide rekonsiliasi. Itu ide dasarnya. Iya. Tapi saya mau menggarisbawahi ya bahwa ini nggak menguntungkan buat Gelora sebenarnya. Iya. Kan? Iya. Tidak menguntungkan. Bagus Tapi untuk rekonsiliasi itu tadi ya. tapi bagus untuk bangsa. Ya. Bagus itu loh. Itu. Malah ada yang tanya saya juga waktu itu. Terus Pak Anies dapat manfaat apa dari situ? Ngusulin begitu kan? Iya. Politik kok rugi Pak Anies ini? Iya. Ada yang sempat tanya gitu Pak? Banyak yang tanya seperti itu. Termasuk Pak Jokowi sendiri tanya itu loh. Ini kalau kita bikin begini terus Gelora bagaimana gitu loh. Oke. Saya bilang Pak, yang lebih penting ini konteksnya dulu, konteks besarnya Pak. Ya. Ya kalau misalnya saya menang tapi di tengah bangsa yang pecah, Ya buat. gunanya apa Pak gitu. Iya Pak. Kalau saya kalah tapi bangsanya ini damai, bersatu dan seterusnya kita menghadapi krisis, ya masih ada untungnya kita untuk keuntungan makro, tidak spesifik ya, gitu loh. Tapi saya bilang ini jalan yang bagus buat bangsa gitu. Bapak kan sendiri sudah melihat kan. Saya ngomong begitu juga dengan Pak Prabowo. Oke. Sejak awal kita bertemu di bulan Februari itu ya. Dan seterusnya di pertemuan selanjutnya saya selalu mengulang-ulangi ide ini. Nah, setelah ada pergerakan Mas Ganjar. Setelah ada Mas Ganjar seperti ini, situasi untuk mempertemukannya kelihatannya jauh lebih sulit rumit. ya. Oke. Itu ya karena kemudian banyak kejadian-kejadian lain yang membuat tampaknya para elit ini sudah punya pilihan sendiri-sendiri. Ya. Nah, sejak saat itu saya mulai berpikir bahwa saya sudah menyatakan ke Pak Prabowo saya akan mendukung Bapak sebagai presiden. Siapapun wakilnya. Oke. Karena menurut saya idenya adalah ide melanjutkan rekonsiliasi itu. Gitu. Nah, dari sinilah kemudian berkembang idenya itu. Dari istilahnya dari partai yang tersisa ini. Ya.
kan PAN punya usul Pak Erik, ya kan? Golkar punya usul Pak Erlangga, ya kan? Semuanya punya usul. Ya. Gitu. Saya mengusulkan waktu itu, pertimbangan saya adalah kalau kita ingin melanjutkan rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, perlu ada sesuatu yang bersifat simbolis, Oke. mewakili Sosok Pak Jokowi. rekonsiliasi itu. Itu satu. Akhirnya saya mengusulkan supaya Gibran. Toh partai lain sudah punya usulan sendiri-sendiri kan? Ya. Kan Golkar sudah punya amanat munasnya kan? Ya. Iya, betul. Nah, PAN sudah punya usulan. Saya mengusulkan Gibran. Bahkan Gelora sendiri nggak mengusulkan Kadernya sendiri. Bapak sendiri misalnya Pak Anies nggak? Tidak, kita tidak mengusulkan. Kita sebagai partai baru karena saya fokusnya benar-benar ke tema rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Sebenarnya partai-partai lain karena sudah punya usulan, gitu ya, kita pasti menghargai itu ya. Tapi dalam sekian kali perjumpaan dengan presiden itu, nggak pernah ada nama Gibran itu disebut sebenarnya. Sama presiden sendiri. Sama presiden sendiri nggak. Jadi murni dari partai-partai yang ada gitu ya. Bahkan waktu saya pertama kali mengangkat kemungkinan Gibran, beliau malah jawabannya lucu juga itu. Ah itu anak kecil. Malah Pak Jokowi yang bilang gitu loh ya. Itu anak kecil belum sampai umur. Itu bulan apa tuh Pak yang Pak Jokowi ngomong? Bulan Juli kira-kira ya. Oke. Berarti sebelum ada. Karena ini pilihan kan makin menyempit ya. Iya, menyempit. Pilihan makin menyempit itu loh. Dan saya tetap mengatakan bahwa biarkan calon ini 3 atau 4 nggak ada masalah gitu loh. Karena usaha untuk membuat koalisi besarnya sudah tidak berhasil, tidak jalan kan. Semua orang sudah jalan dengan pilihannya sendiri-sendiri. Terus saya bilang Pak, ini ide saya sih ide fokus kepada isu rekonsiliasi. Ada ide yang kedua, saya bilang saya ini pendukung Pak Prabowo sejak 2014 Pak. Ya. Gitu ya. Kita dengan presiden ini ada histori yang lucu juga. Nah, apa itu Pak? Pak Jokowi ini kan 2 kali jadi wali kota di Solo kan. Yes. Saya waktu itu masih sekjen PKS, saya yang tanda tangan dukungan kepada beliau. Sebagai salah satu partai pengusung pada saat itu ya, Pak ya. Jadi waktu beliau maju pertama kali di Solo, itu kita cuma koalisi dengan PDIP, menang. Kalau yang kedua karena elektabilitasnya sampai 90%, udah semua partai udah Iya kan? Tapi saya bilang ke beliau bahwa saya 2 kali bikin surat tanda tangan dukungan itu, tapi saya nggak pernah ketemu dengan beliau, saya nggak kenal secara pribadi. Sama beliau. Nah saya bilang waktu Bapak maju di DKI kan kita lawan lagi Pak. Iya betul. Iya. Di putaran pertama lawan, di putaran kedua lawan, iya kan? Waktu Pilpres 2014 kita juga lawan Pak. Ya kan? 2019 pun kita lawan lagi. Masih lawan juga Pak gitu. Tapi karena ada krisis besar ini saya bilang kita perlu melanjutkan rekonsiliasi ini gitu. Dan itu sisi perwujudan itu. Perwujudan beliau dengan Pak Prabowo itu. Tapi saya bilang ada persoalan teknis yang lain. Bilang, apa persoalan teknisnya? Pak Prabowo nggak pernah menang di Jawa Tengah. Jadi 2 kali Pilpres itu gapnya selalu jauh di Jawa Tengah. Jadi walaupun menang misalnya di Jawa Barat, tapi Jawa Barat ini pemilih yang paling besar di Indonesia, tapi pemilih yang mudi. Makanya di sini tidak pernah ada yang bisa menang terlalu telak di Jawa Barat ini. Pak Prabowo menang sekitar 60-an% kan. Nggak bisa dinaikin jadi misalnya 70%. Tapi di Jawa Tengah bisa. Jadi memang ada perbedaan karakter yang sangat besar. Walaupun Pak Prabowo orang Jawa Tengah ya. Sebagian dari darahnya ini dari Jawa Tengah. Tapi susah sekali menembus dari 2014. Kita pengalaman betul di situ dan 2019 itu. Karena itu konteksnya Mas Gibran ini dia masuk dalam 2 konteks ini tadi. Satu konteksnya rekonsiliasi, satu lagi konteksnya elektoral. Ini pasti saya bilang siapapun yang menjadi pendamping Pak Prabowo, saya bilang ke beliau harus memberikan tambahan kekuatan elektoral kepada beliau. Iya kan? Jadi misalnya Bu Khafifah pasti ada tambahan elektoralnya. Gitu. Tapi ke dalam sejarah Pak Prabowo sendiri, beliau pada dasarnya bisa menang di Jawa Timur. Gapnya tidak terlalu jauh di situ gitu ya. Karena relatif lebih bisa tembus lah, lebih terbuka, bisa tembus lah. Jawa Tengah yang paling susah itu. Nah sekarang siapa yang bisa memberikan tambahan kontribusi elektoral kepada Pak Prabowo di Jawa Tengah gitu. Memang di antara semua calon ya Gibran itu.
Iya. Tapi Pak, pada saat itu kan ketika Bapak membawa wacana Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo begitu ya, rekonsiliasi dan sebagainya, kan pada saat itu secara regulasi Mas Gibran pun belum bisa untuk running sebagai cawapres gitu ya. Apa yang membuat akhirnya Pak Anies nih yakin bahwa ya memang harus Gibran, bukan nama-nama lain yang memang eligible untuk menjadi cawapres pada saat itu? Waktu itu sih sebenarnya kita tidak terlalu memikirkan MK pada waktu itu ya. Oke. Kita mengeksplor saja Oh. semua kemungkinan ya, bagaimana caranya Pak Prabowo bisa menang. Kita mengeksplor saja semuanya gitu loh. Juga begitu gitu loh. Nah, persoalan yang paling krusial bagi Pak Prabowo secara elektoral memang itu Jawa Tengah. Oke. Gitu. Tapi waktu itu kan masih ada masalah MK. Kita Ya, juga betul. tidak tahu hasilnya seperti apa gitu loh. Walaupun gugatannya masuknya udah lama Cukup kan lama itu. sebenarnya. Iya. Iya. Masuknya sudah lama, cuma kita belum tahu hasilnya akan seperti Iya. apa. Cuma kita mengeksplor bahwa persoalan elektoral Pak Prabowo itu adalah Jawa Tengah. Itu ya. Oke. Sebenarnya kalau isu generasi muda juga ada persoalan itu, tetapi bisa diatasi. Masih bisa diatasi ya. Gitu ya. Tentu saja Mas Gibran juga mengisi gap generasi ini ya. Ya. Beliau sendiri sudah sering menyebut nama Gibran sebelumnya. Oke. Berarti emang di pikirannya juga ada masuk Ada Pak calon-calon juga Gibran, ya? tetapi sebenarnya juga sama sebenarnya pertimbangannya, sisi sisi konteksnya tadi. Makanya saya bilang Gibran bukan Gibran. Iya, tapi Gibran konteks adalah itu ya. konteks. Ya. Gitu ya. Konteksnya adalah rekonsiliasi. Beliau ingin melanjutkan rekonsiliasi ini itu. Itu satu. Yang kedua, sisi elektoralnya itu tadi itu. Ya. Memang pertimbangan sisi elektoral ini sisi yang paling rasional dalam pemilihan Ya, kontestasi. Dan karena beliau sudah kalah berkali-kali, beliau pasti memikirkan hal itu. Kalau maju yang keempat, jangan pakai kalah lagi. Iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Jadi maksudnya beliau tentu memikirkan semua elemen pemenangan harus terkumpul sekaligus. Itu. Ini bukan lagi soal gagah-gagahan itu. Iya. Ini soal presisi dalam dalam kalkulasi itu loh. Oke. Ini kan yang keempat kan, dan Iya. ini akan tercatat juga dalam sejarah politik di Indonesia itu bahwa beliau maju untuk yang keempat kalinya kan. Tapi saya sebenarnya ada respect kepada Pak Prabowo dari sisi itu adalah biasanya kita kalau dalam leadership itu ada pertanyaan begini. Jika Anda gagal dalam satu industri dan Anda ingin terus di industri yang sama, melakukan hal yang sama, pasti ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar perjuangan. Oke. Itu cita-cita itu. Artinya beliau jujur dengan cita-citanya. Cita-citanya itu. Iya. Saya secara pribadi itu bukan orang yang terbiasa bersikap atas dasar cinta dan benci. Oke. Suka tidak suka. Saya tidak biasa menggunakan pendekatan itu ya. Karena menurut saya maslahat selalu lebih besar dan saya selalu menghindari glorifikasi individu. Oke. Artinya pemujaan, kultus. Terhadap ya. Karena orang kan juga bisa berubah kan? Ya. Iya kan? Misalnya kita sekarang mau membela Gibran, kita tidak perlu memberikan sifat-sifat kepada Gibran yang tidak ada dalam dirinya. Iya benar. Iya kan? Glorifikasi kayak Tidak perlu ada Bukan banget glorifikasi. gitu ya. Iya kan? Dan saya selalu mengatakan bahwa apa yang lebih penting dari individu itu adalah konteksnya. ya. Individu ini diukur kepada konteks ini atas dasar relevansinya. Waktu Pak Prabowo ingin melanjutkan rekonsiliasi dan mencari sumber dukungan elektoral di Jawa Tengah, ya Gibran masuk aja dalam konteks itu gitu loh. Ya. Pak Prabowo itu mengatakan begini, saya terharu juga karena mendapatkan amanah yang besar dari semua partai koalisi di KIM, memberikan hak prerogatif kepada beliau untuk menetapkan cawapresnya. Walaupun begitu, saya juga ingin tahu apa yang ada di kepala kalian semuanya. Oke. Jadi kita dikasih kertas, silakan tulis nama-namanya di sini. Siapa yang ada di kepala Anda ini semuanya sebelum saya mengambil keputusan. Oke. Boleh 3 nama, boleh berapa nama gitu. Saya tidak tahu apa yang ditulis oleh partai-partai yang lain ya semuanya. Tapi kalau Pak Anies tulisnya Gibran. Satu. Gibran. Satu Gibran nama aja. gitu ya. Oke. Gibran aja gitu loh. Nah, karena kita udah jelas Oke, udah alasannya, jelas, ya. reasoningnya kan udah jelas dari awal ya. Tuh. Tapi karena semua sudah sepakat, itu hak prerogatif capres. Begitu kita memutuskan Gibran yang di malam kita deklarasi Ya, itu, hari Minggu itu. itu rapatnya cuma 1 menit. Wah, yang benar itu Pak. Itu bukan rapat pengumuman jatuhnya Pak. Kita masuk, duduk, rapat. Jadi saudara-saudara sekalian, ini waktunya kita mengambil keputusan secara aklamasi.
Gibran ya. Oke, Gibran. Top. Udah kita keluar konferensi pers.